Sekarang sudah banyak yang berubah. Yang paling pertama, kekuatan Allah ada di dalam firman Allah. Kekuatan Allah ada dalam firman Allah. Tahun yang lalu, bukan saudara. Tahun lalu, saya mengikuti sebuah ceramah dari seorang profesor doktor pakar astronomi di Solo. Gitu. Saya lupa namanya Pak. Dia seorang guru besar di ITB. Dia pakar ilmu perbintangan. Dan saya takjub sekali dengan pemaparan beliau. Ternyata alam semesta, dunia alam semesta ini tidak hanya dikenal dengan adanya bintang-bintang, satu bulan, kemudian satu matahari, bintang banyak. Tetapi alam semesta ini terdiri dari sekian miliar planet. Nah, oleh pakar astronomi kemudian mengelompokkan pada galaksi-galaksi. Jadi ada gugusan namanya rasi, gugusan bintang atau planet yang berdekatan dimasukkan ke dalam satu galaksi. Bumi kediaman kita ini masuk dalam galaksi Bima Sakti. Jadi ada sekian banyak kelompok galaksi dari sekian miliar planet. Bumi kediaman kita ini satu di antara sekian miliar planet. Banyak sekali. Amerika kemudian menciptakan dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, mengeluarkan atau menciptakan sebuah kamera besar sekali namanya Hubble, dan bisa menangkap seluruh planet. Planet terbesar adalah planet hampir mirip-mirip nama orang Batak, Airtorus, bukan Sitorus, Airtorus. Besarnya 800 miliar kali bumi. Besar sekali. Saya ikuti saudara. Saya catat. Kali ini ilmu. Kalau orang bertanya sebesar apa alam semesta, besar sekali. Tapi kalau orang bertanya sebesar apa Allah kita, di dalam kitab Nabi Yesaya 40, dunia alam semesta di hadapan Allah hanya seperti setitik air pada daun timba atau sebutir debu pada daun neraca. Dalam skala banding seperti itu, kita melihat Allah kita Allahu Akbar, saudara, Maha besar, dan Allah itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Nah, jadi betapa besar ciptaan Allah ini. Kembali kepada masa-masa ciptaan, minggu ciptaan, dan Alkitab menulis, maka berfirmanlah Tuhan, terciptalah semuanya. Itu sebabnya betapa dahsyatnya firman Allah. Karena di dalam firman Allah itu ada kekuatan Allah. Kalau kita pegang firman Allah, saudara, tidak ada yang bisa melawan gereja. Gereja akan goyah ketika kita bawa Alkitab, firman Allah, doktrin Alkitab kepada ranah fleksibilitas. Itu gereja akan goyah. Tapi kalau kita berpegang pada firman Allah, maka gereja akan kuat. Yang kedua, 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Di sana tertulis begini. Ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kekuatan Allah
hanya ada di dua dimensi, saudara. Dimensi firman-Nya dan dimensi rohnya. Di situ kekuatan Allah. Nah, setahu saya, sesadar-sadarnya saya, kita gereja GPD adalah gereja yang sangat kuat berpegang pada dua dimensi ini. Firman Allah dan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Haleluya. Walaupun kemudian muncul orang-orang yang coba menggeser, merubah doktrin Alkitabiah, ada juga, saudara. Ada juga. Tetapi yang ironisnya justru pada dimensi Roh Kudus. Sudah tahu, kalau kita lihat dalam ilmu tentang gereja, ada gereja yang sifatnya monarkial, Katolik, ada gereja yang sifatnya episkopal, gereja-gereja ortodoks, ada gereja yang sifatnya presbyterial sinodal, itu semua Protestan. Lalu kita ini kongregasional, Pantekostal. Kita nggak bicara mengenai Katolik dan juga gereja-gereja ortodoks. Kedekatan antara Protestan dan Pantekostal dulu, saudara, di Departemen Agama dulu, kan GPDI termasuk gereja Protestan. Sesudah ada dirjen sendiri, belum ada dirjen sendiri. Kemudian mereka memisahkan antara, tapi sampai sekarang kita masih disebut Protestan, saudara. Belum dipisah, Katolik sudah pisah. Nah, yang dekat dengan kita Protestan. Setahu saya, saudara, karena saya belajar di beberapa institusi Protestan, setahu saya gereja-gereja Protestan dengan pengakuan iman mereka Bapa, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, sampai pada Roh Kudus secara teoritis iya, tetapi secara empiris tidak. Kalau yang konsekuen berpegang pada pemahaman Roh Kudus secara teoritis dan empiris adalah gereja-gereja aliran Pantekostal. Tapi ada juga yang kebablasan, saudara, karismatik, saudara. Belum dibaptis Roh Kudus sudah bahasa roh. Iya. Bayangkan pendeta sama pendeta berantem, saudara, tapi bisa bahasa roh. Dan bahasa roh mereka begini, kuda kayu, kuda kayu, kuda kayu. Bayangkan, itu karismatik. Kita ini ada pada gereja Pantekosta yang betul-betul konsekuen terhadap firman Allah. Kita dibaptis dulu dengan Roh Kudus baru bahasa roh, saudara. Itu mutlak, saudara. Sebelum dibaptis dengan Roh Kudus harus lahir baru dulu. Nah, kalau Protestan, bukan mereka abaikan, bukan, saudara. Sudah menjadi semacam budaya keyakinan mereka. Roh Kudus dipahami secara teoritis, tapi kalau pengalaman, tunggu dulu. Mereka takut, saudara. Saya ingat kira-kira 6-7 tahun yang lalu, saya diundang oleh UGM Jogja. Kalau saudara ingat, debat presiden pertama antara Jokowi dan Prabowo, moderatornya itu Profesor Dr. Bagir. Dia direktur pasca sarjana UGM. Beliau yang mengundang saya 2 tahun berturut-turut untuk simposium dengan judul membedah fenomena kebangkitan Pantekosta sedunia. Tahun kedua bersama Om Andi pergi. Nah, yang menarik, saudara, waktu tahun pertama saya pergi, ada seorang dosen dari Duta Wacana. Dia rupanya yang namanya Duta Wacana, Krida Wacana, Satya Wacana,
Itu satu rumpun di bawah gereja yang namanya gereja GKI. Lalu kemudian dosen-dosen di sana itu disupport dan dikirim oleh gereja-gereja serumpun mereka. Ada satu pendeta, dia agak pincang saudara. Dia bersaksi, dia diutus gereja mereka karena dia dosen di Duta Wacana. Dia dosen di sana, diutus oleh gereja mereka untuk sekolah mengambil S3 di Inggris. Di Inggris dia bergaul dengan orang-orang di sana, masuk gereja di sana, kemudian masuk gereja aliran Pentakosta. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus di sana. Pulang-pulang dia bawa doktrin Roh Kudus. Kemudian dia dipecat dari gereja. Luar biasa saudara. Nah artinya Protestan secara empiris tidak menerima Roh Kudus. Secara teoritis iya, tapi secara pengalaman tidak. Yang alami itu yang menerima dua hal ini, teoritis dan empiris, adalah gereja aliran Pentakosta, terutama GPDI. Cuma gini, ini yang saya mau korek nih sekarang. Di gereja Protestan nggak ada Roh Kudus secara pengalaman, hanya ada etika, tapi nggak ribut seperti kita hadapi mubes. Itu di situ saudara. Nanti saya akan berikan kepada Pak Bambang atau Pak Bambang bersama Pak Bambang tadi ada praktisi hukum, nanti dipelajari itu. Itu yang saya katakan, mudah-mudahan jangan sampai Tuhan datang ketika mubes atau musda-musda. Karena di situ luar biasa saudara, hilang identitas Roh Kudus. Padahal kita dibingkai oleh etika firman Allah dan Roh Kudus. Protestan tidak dibingkai oleh etika Roh Kudus, hanya firman Allah dan aturan-aturan mereka. Tadi malam saya cerita di hamba Tuhan yang ada di Banten. Satu waktu kami ke Manado saudara, dalam rangka tugas. Kadang-kadang ke Manado itu hanya pergi pagi pulang sore, karena padat sekali gitu. Ada saudara Brando dan istrinya, sama ada siapa lagi, kita ada berapa orang itu. Saya kebetulan duduk di kursi emergency sendiri. Satu orang bapak lewat, dia lihat saya saudara, dia senyum dalam hati, ih, ini bapak-bapak saudara. Terus dia pergi ke WC, balik-balik langsung duduk di samping saya, dan agak lebay-lebay orang itu. Mungkin kalau ada Rudi Makam, dia langsung menjadi begini, najis gitu. Akhirnya saya terima, dia jabat tangan, perkenalkan diri, saya terima, saya sebut nama saya. Ngomong punya ngomong, dia bilang, Pak Pendeta, saya pernah pergi ke gereja Bapak di Muara Karang. Oh ya? Dengan siapa? Pendeta WP Komendong. Oh ya? Saya dengan WP Komendong satu tempat kerja, dosen hukum di Uzra. Oh ya. Saya tanya, jadi Bapak gereja apa? Saya Gemim. Pak, selamat ya Bapak terpilih sebagai ketua umum. Ya, terima kasih. Nah, nyambung cerita, dia berkata begini, kami di Gemim Pak, kami ada komisi etika. Dan dari 7 orang, saya masuk dalam komisi etika sebagai praktisi hukum. Dia ceritakan juga. Wah, saya berkaca dari situ. Berkaca. Saya tanya, Pak, di Gemim ada nggak pendeta yang nakal? Dia bilang, oh ada. Lalu gimana sanksinya? Kami tarik dia, bawa ke sinode, pekerjakan di sinode. Kalau tidak kan dia mati.
Saya pikir kok mereka cuma dibingkai dengan etika, masih ada peri kemanusiaan. Kita di GPDI ketika muncul orang isu salah, langsung digorok lehernya, saudara. Lalu mana buah roh pertama kasih itu? Ini kan seperti anomali, saudara ya. Ada beberapa titik anomali. Nah, apakah kita harus berjalan terus seperti ini? Seperti itu. Gereja yang notabene jelas tidak alami pengalaman Roh Kudus secara empirisnya, hanya dibingkai dengan etika. Kok bisa jalankan kehidupan kasih? Kita di GPDI, saudara, apakah ini konsekuensi dari gereja yang sudah besar? Tidak juga. Salah dalam pemahaman dan salah dalam penerapan. Kalau kita salah dalam pemahaman, salah dalam penerapan. Kita berdoa kepada Tuhan, padahal Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan kita. Firman Allah adalah sumber. Saya suka sekali dengan bahasa yang dimunculkan oleh Paulus. Di dalam kekuatan yang dikatakan, di dalam kekuatan dari kekuatannya. Seandainya bahasanya direct, dalam kekuatannya, oh kekuatan Tuhan. Tapi coba supaya bisa bayangkan, disebut di dalam kekuatan dari kekuatannya. Dan itulah yang kita miliki, kepada kita diberikan sebelum kita mengenakan senjata atau kelengkapan senjata Allah untuk berhadapan dengan peperangan rohani kita. Nah, kekuatan Allah itu adalah firman Allah. Kekuatan Allah itu adalah Roh Kudus. Dari sanalah kita dapatkan kekuatan untuk berperang dalam peperangan wajib kita ini. Tuhan tolong kita sekalian, ya. Sebentar akan ada pelantikan KD. Saya berharap bahwa KD yang duduk sebagai anggota KD tidak hanya menerima jabatan tanpa kerja, tetapi harus bekerja. Yang kedua, jangan berkelahi, jangan anggap lebih pintar dari orang lain. Itu nggak bagus. Filosofi kepemimpinan ada yang disebut dengan leading across, menganggap teman sejawat itu sama. Memang secara struktural tidak ada orang satu organisasi semua kepala. Kalau semua kepala, Dakocan aja cuma satu kepala. Semua kepala nggak mungkin jadi. Ada kepalanya, ada ketuanya, ada bawahannya. Tetapi dalam praktek leading across menganggap teman sejawat itu sama. Pintar berbeda-beda, saudara. Beda pintar, saudara. Ya, sesama ahli hukum beda-beda pintarnya, Pak Jon, ya. Seperti itu. Ada yang ahli hukum pidana, ada ahli hukum perdata, hukum internasional, hukum Taurat, hukum adat, beda-beda, saudara. Hukum dagang, beda-beda. Nah, perbedaan itulah saling menerima, lalu kita menyatu dalam kerja, bersinergi. Jadi pesan saya, semua KD nanti akan dilatih sebentar, kerjalah semaksimal mungkin, tunduk kepada pimpinan secara hierarkisnya, tunduk kepada pimpinan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kebijakan MP akan menerapkan sinergitas kerja. Jadi yang namanya biro dan ketua KD di daerah itu akan masuk di KP. Otomatis akan masuk di KP. Sebab kalau tidak nanti misalnya MP mengambil orang lain oposisi di daerah jadi KP, nanti dia beroposisi, dia begini, kamu cuma KD, kita KP, untuk apa? Ini dengar saya. Nggak bisa, saudara. Tidak ada sinergitas kerja.
Nah, ini akan dibangun dalam periode ini akan dibangun. Jadi semua biro-biro, khususnya misalnya KD Pemuda, otomatis akan jadi KP. Biro penginjilan di daerah akan jadi KP. Jadi yang sudah terdaftar di biro, di departemen atau ya departemen penginjilan yang sudah mendaftarkan diri di KP 4 tanpa kebijakan ini, itu di Timor Leste itu, bukan di Indonesia. Ya, karena saya dengar ada yang sudah mendaftar beli seragam, mungkin seragam penginjilan di Timor Leste. Karena EP belum bikin, EP belum bentuk, sudah nanti ya. Minggu ini baru MP rapat mengevaluasi semua musda-muda yang sudah terselenggara dan menyusun KP. Gitu. Belum apa-apa sopiki dia, saudara. Ya, jadi itu kira-kira. Nah, Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Tetap di dalam firman dan Roh Kudus, sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita beri bersama-sama. Dan yang tadi kita nyanyikan, satu-satunya Dia adalah super dari segala-galanya. Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
kehadiran-Mu pada kesempatan ini sangat berarti bagi kami sekalian, hamba-hamba-Mu yang hanya karena anugerah-Mu kami mendapatkan kepercayaan berada di dalam pelayanan yang istimewa. Kami tahu segala kekurangan-kekurangan kami, segala kelemahan-kelemahan kami yang bisa saja menjadi pertimbangan bagi Engkau. Apakah Engkau layak mempercayakan kepada kami sebuah pekerjaan yang suci dan mulia? Tapi cara Engkau berpikir tidak seperti kami. Cara kami memandang berbeda dengan Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih. Kau begitu mencintai kami. Jemaat kami yang Kau percayakan untuk dilayani, keluarga kami di tengah-tengah tantangan ancaman yang begitu serius. Setiap waktu berlalu, kami mendapatkan berbagai peristiwa yang berubah-ubah, dan kami bersyukur kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, tidak ada kata yang lebih baik dari rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Engkau. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, Engkau kiranya mengampuni segala kekurangan-kekurangan kami, dan biarlah Engkau izinkan kami lagi menikmati anugerah-Mu, kekuatan dari Engkau sebagaimana firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama oleh hamba-Mu disampaikan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan kami pada ibadah ini kami rasakan tidak hanya bisa dilihat orang, tetapi benar kami rasakan sendiri bahwa kami ini adalah sahabat, kami adalah teman sekedar. Tidak ada yang begitu istimewa, hanya Engkau lah yang istimewa. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara, kita akan membawa korban persembahan kita pada siang hari ini. Sebelum korban persembahan ini, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami sungguh mengucap syukur, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami di tangan kami sudah siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di DKI ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah boleh mengucap syukur. Haleluya.
kita harus sebentar lagi berjalan atau akan berangkat ke Sumatera Selatan dengan satu tugas, maka saya segera saja menyampaikan kepada kita semua